Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kamu senantiasa sehat dan ada dalam suasana yang gembira. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Mang Guru Mumu, sebuah program pembelajaran jarak jauh yang dibuat dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh bagi anak-anakku semuanya. Dan hari ini masih akan kita lanjutkan materi pembelajaran kita di tema 4, sehat itu penting, subtema kedua, pembelajaran 3 dan 4. Baik anak-anakku semuanya, mari kita awali kegiatan kita dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran kita masih seputar pantun anak-anakku semuanya ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuat pantun yang mudah. Hari ini kita akan bagaimana menguraikan sebuah pantun, merinci mulai dari bagian-bagiannya, kemudian jenis-jenisnya, kemudian intinya menguraikan pantun berdasarkan ciri-cirinya anak-anakku semua ya. Kita buktikan ciri-ciri pantun dengan cara menguraikan sebuah pantun. Lalu materi yang kedua, kita akan belajar tentang interaksi sosial anak-anakku semuanya, bagaimana aktivitas manusia dalam rangka pembangunan sosial budaya. Kemudian yang ketiga, kita juga akan belajar pengambilan keputusan bersama, meliputi arti keputusan bersama, tata cara pengambilan keputusan bersama, dan tata cara pemilihan umum skala kecil. Dalam hal ini lingkup RW anak-anakku semuanya. Baik, Bapak punya sebuah pantun. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah lancar. Mari kita uraikan pantun ini berdasarkan ciri-cirinya. Kita lihat rimanya terlebih dahulu. Bagaimana rima dari pantun ini? Coba kamu perhatikan. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Ujungnya ga dan ar. Nah, sama tidak? Beda ya. Nah, berarti kalau beda bunyinya, yang atas ga, yang kedua ar, maka rimanya dapat dipastikan ini adalah AB AB ya. AB AB ini menunjukkan bahwa baris pertama dan kedua ini berbeda. Ya, baris pertama disimbolkan A, baris kedua disimbolkan B. Itu kan beda ya. A dan B itu beda. Jadi rima pada pantun ini adalah AB AB. Baris pertama A, baris kedua B, baris ketiga A lagi, baris keempat B lagi. Nah, artinya baris pertama ini berbeda dengan baris kedua. Nanti baris ketiga ini sama seperti baris pertama. Baris keempat juga akan sama seperti baris kedua. Coba kamu perhatikan. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah lancar. Nah, ga ar gitu ya. Bunyi rimanya seperti itu. Itu berdasarkan rima atau bunyi akhir dari puisi ini, dari pantun ini, maaf. Kemudian kita lihat berapa sih jumlah suku kata tiap barisnya anak-anakku semuanya. Coba kamu perhatikan. Saat malas dan tak bertenaga. Saat malas dan tak bertenaga. Nah, ada 10 anak-anakku semuanya ya. Baris kedua berapa? Jangan diam seperti pagar, ada 9.
Baris ketiga, sebaiknya lakukan olahraga, ada 11, agar peredaran darah lancar, 10. Jadi jumlah suku katanya baris pertama 10, baris kedua 9, baris ketiga 11, dan baris keempat 10. Nah, coba sesuai tidak dengan ciri-ciri pantun? Katanya ciri-ciri pantun itu adalah satu barisnya itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, ini sudah memenuhi nih. Ada 10, ada 9, 11, dan 10 lagi. Nah, jumlah ini ada di antara angka 8 dan angka 12. Maka ini sesuai dengan ciri dari pantun. Lalu sampirannya, ada nggak sampirannya? Ada ya, yang mana sampirannya? Nah, baris pertama dan kedua itu disebut sampiran. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Itu namanya sampiran, anak-anakku semuanya ya. Lalu isinya, yang mana isinya? Baris ketiga dan keempat. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah lancar. Gitu ya. Oke. Jadi ada isinya. Lalu jenis pantun. Nah, pantun ini jenisnya ke dalam jenis apa, anak-anakku semuanya? Apakah pantun jenaka? Apakah pantun teka-teki? Nah, ternyata jenis pantun ini adalah jenis pantun nasihat. Menasihati kita untuk apa? Nah, apa amanatnya? Amanatnya olahraga untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Kamu lihat isinya. Nah, kamu lihat bagian isi pantunnya. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah lancar. Apa yang diamanatkan di sini? Kita diminta untuk melakukan olahraga supaya peredaran darah kita menjadi lancar. Itu ya anak-anakku semuanya amanat dari pantun ini. Jadi untuk melihat sebuah amanat dari pantun, kamu lihat saja isinya ya. Kamu lihat isinya, sehingga dengan begitu kita bisa menentukan jenis apa pantun tersebut dan amanatnya apa. Nah, kemudian kalau dilihat dari jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan, ini termasuk ke dalam pantun apa coba? Apakah anak-anak, apakah pantun remaja, atau pantun tua? Nah, ini bisa masuk ke dalam pantun anak-anak bisa ya. Kemudian pantun tua juga bisa ya, masih sesuai. Baik anak-anakku semuanya, ini kita sudah bisa menguraikan isi dari sebuah pantun, meliputi rimanya, kemudian jumlah suku katanya, sampirannya yang mana, isinya yang mana, jenis pantunnya apa, dan amanatnya seperti apa, pesannya seperti apa. Nah, kamu harus bisa mengambil intisari dari sebuah pantun, menguraikan sebuah pantun seperti ini. Itu materi pertama kita anak-anakku semuanya ya, menguraikan pantun. Lalu kita akan masuk ke dalam materi yang kedua. Nah, di pantun ini ada tentang olahraga. Olahraga ini adalah salah satu bentuk kegiatan dalam rangka menjaga kesehatan kita. Olahraga ini banyak bentuknya anak-anakku semuanya ya. Ada yang dilakukan sendiri, ada yang dilakukan bersama-sama. Contohnya yang dilakukan sendiri apa? Olahraga apa? Ya, bisa olahraga sepedahan, bisa olahraga lari, itu bisa sendiri. Kalau yang bersama-sama itu biasanya yang berupa tim, seperti sepak bola, kemudian volleyball, kemudian basket, dan lain sebagainya. Itu adalah olahraga yang sifatnya bersama-sama, dilakukan dalam bentuk tim. Nah, bicara soal olahraga yang dilakukan secara bersama-sama, tentu ada interaksi dalam kegiatan olahraga tersebut. Dalam kegiatan olahraga sepak bola pasti ada interaksi. Nah, kita akan lanjutkan materi kita mengenai aktivitas manusia dalam pembangunan sosial. Ini adalah bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Ya, apa saja sih contoh aktivitas manusia?
yang berhubungan dengan pembangunan sosial budaya anak-anakku semuanya ya. Kita akan pelajari bagaimana contoh-contohnya seperti apa aktivitas manusia yang berhubungan dengan pembangunan sosial budaya. Ini adalah salah satu contoh interaksi ya, interaksi manusia dengan alam, dengan lingkungan maupun dengan sesamanya. Baik, yang pertama, apa sih aktivitas manusia? Contoh aktivitas manusia dalam rangka pembangunan sosial budaya yang bisa membangun kehidupan sosial manusia lebih sejahtera, lebih bersatu, lebih rukun ya. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya ini. Yang bisa kamu lakukan adalah dengan mengikuti wajib belajar 9 tahun anak-anakku semua ya. Dengan wajib belajar 9 tahun kita telah melaksanakan program pemerintah ya. Kita telah ikut mensukseskan program pemerintah dalam rangka wajib belajar 9 tahun. Kenapa Pak ini bisa berefek ya, berakibat pada pembangunan sosial budaya? Ini sangat berakibat anak-anakku semua. Ini sangat berpengaruh. Nah, ini pengaruh ya. Pilihan katanya bukan berefek tapi berpengaruh. Maaf. Kenapa sih mengikuti wajib belajar 9 tahun ini bisa berpengaruh terhadap pembangunan sosial budaya? Tentu sangat berpengaruh anak-anakku semuanya ya. Bagaimana jadinya kalau masyarakat kita tidak berpendidikan? Bagaimana jadinya kalau masyarakat kita pendidikannya rendah? Tidak akan mungkin bisa memajukan pembangunan di negara ini. Makanya untuk melakukan pembangunan di negara kita butuh manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang unggul, yang punya pendidikan tinggi, yang punya karakter luar biasa hebatnya ya. Jangan sampai bangsa ini kekurangan orang-orang pintar, kekurangan orang-orang jujur gitu ya. Jadi perlu adanya upaya untuk membangun sumber daya manusia, membangun manusianya. Membangun manusia itu melalui apa? Melalui pendidikan anak-anakku semuanya, melalui sekolah. Kamu sekolah, kamu ikut belajar di sekolah selama 9 tahun minimal, 12 tahun maksimalnya ya. Syukur kalau bisa kamu lanjut ke jenjang perkuliahan. Minimal kamu laksanakan pendidikan 9 tahun. Ini yang wajib ya. Bahkan sekarang pemerintah daerah provinsi sudah mewajibkan 12 tahun anak-anakku semua ya. Jadi kita sekolah itu minimal sampai SMP ya, atau kalau anjuran provinsi itu minimal sampai SMA anak-anakku semua ya. Nah, dengan begitu pola pikir sebuah bangsa akan berubah. Jika pendidikan, jika sumber daya manusia, jika penduduk dari suatu negara itu berpendidikan tinggi, maka dapat dipastikan bahwa sumber daya manusianya memiliki kualitas yang lebih baik. Itu ya anak-anakku semuanya. Silahkan kamu ikuti program wajib belajar 9 tahun apapun kondisinya ya, apapun kondisinya. Meskipun kita sedang pandemi, jangan menyerah. Tetap kita laksanakan belajar, kita tetap sekolah melalui belajar dari rumah, sekolahnya secara jarak jauh ya. Kita menolak untuk menyerah anak-anakku semuanya. Kita menolak untuk menyerah terhadap pandemi ini. Mari kita tetap laksanakan wajib belajar 9 tahun, kita tetap sekolah, jangan merasa terhambat ya. Kita laksanakan kewajiban kita, melaksanakan kewajiban untuk belajar 9 tahun bersekolah. Itu anak-anakku semuanya contoh yang pertama, aktivitas manusia dalam rangka pembangunan sosial budaya. Ternyata ada ya pengaruhnya, ada pengaruh bagaimana pendidikan kita berpengaruh terhadap pembangunan sosial budaya. Lalu yang berikutnya, contohnya apa lagi? Mengikuti pelatihan keterampilan dan kecakapan hidup. Nah, ini penting bagi
anak-anakku semuanya, bagi warga masyarakat yang sudah lulus dari sekolah, yang sudah mulai mencari pekerjaan, bisa membekali diri dengan berbagai keterampilan, berbagai kecakapan hidup. Untuk apa? Supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan, supaya bisa minimal menghidupi diri sendiri, ya, tidak menjadi beban bagi orang lain, tidak menjadi beban bagi bangsa dan negara ini. Silahkan anak-anakku semuanya bekali diri dengan keterampilan, dengan kecakapan hidup sesuai dengan cita-cita anak-anakku semuanya, ya. Itu pesan Bapak. Lalu yang berikutnya, turut serta dalam organisasi masyarakat. Nah, ada banyak warga masyarakat yang aktif dalam organisasi. Dalam rangka apa? Ini dalam rangka upaya pembangunan sosial budaya. Organisasi ini adalah sebuah wadah, sebuah perkumpulan. Kita sudah belajar bahwa dengan bersama kita bisa melakukan sebuah kegiatan dengan ringan, dengan cepat. Maka salah satu wujud dari kegiatan bersama ini adalah organisasi anak-anakku semuanya. Dalam bentuk organisasi kita bisa melakukan berbagai aktivitas secara bersama-sama dengan lebih cepat, dengan lebih ringan, sehingga tujuan yang kita ingin capai bisa lebih cepat berhasil anak-anakku semuanya. Ini salah satu contohnya. Apalagi Pak, aktivitas manusia dalam rangka pembangunan sosial budaya. Contohnya misalkan menciptakan usaha yang dapat membuka lapangan pekerjaan. Nah, orang yang mampu menciptakan sebuah usaha yang bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, itu sudah mampu beraktivitas membangun sosial, kehidupan sosial budaya di lingkungan sekitarnya. Maka silahkan bagi kamu yang punya cita-cita jadi wirausaha, jadi wirausahawan, ya, jadi pengusaha, silahkan, ya, Bapak dukung. Silahkan kamu bekali diri kamu supaya kamu bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses, yang bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, sehingga pembangunan sosial budaya di lingkungan kita semakin bagus, semakin meningkat, sehingga kehidupan masyarakat di lingkungan kita semakin sejahtera. Itu ya anak-anakku semuanya. Bagaimana jadinya kalau masyarakat kita banyak pengangguran? Nah, ini tidak akan aman anak-anakku semuanya, tidak akan sejahtera. Maka dari itu sangat mulia jika kamu memiliki cita-cita menjadi seorang pengusaha yang ingin membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Ya, silahkan anak-anakku semuanya tumbuhkan dalam dirinya untuk bercita-cita menjadi seorang pengusaha yang sukses, yang bisa membuka lapangan pekerjaan bagi lingkungan sekitarnya. Karena ini akan berpengaruh terhadap pembangunan sosial budaya, terhadap kemajuan bangsa kita. Oke ya anak-anakku semuanya, paham gitu ya? Kamu bisa lihat contohnya di lingkungan sekitar kamu, ada tidak bentuk usaha yang merekrut, yang melibatkan, ya, warga sekitar, sehingga warga sekitar mendapatkan pekerjaan. Pasti ada, ya, pasti ada. Silahkan kamu amati lingkungan sekitar kamu dan identifikasi, kamu cari jenis usaha apa yang ada di lingkungan sekitar kamu yang bisa dibuka, yang bisa dilaksanakan. Berikutnya, aktivitas apa lagi Pak yang dapat menunjang pembangunan sosial budaya? Nah, misalkan ini memanfaatkan alam dan menjaga kelestariannya. Nah, bagi kamu yang bergerak di bidang usaha yang memanfaatkan alam seperti nelayan, seperti bertani, ya, berkebun, ya, kemudian bercocok tanam, ini kan memanfaatkan alam. Maka dari itu, selain kita memanfaatkan alam, kita juga harus bisa menjaga kelestariannya. Jangan sampai kita memanfaatkan alam tanpa memperhatikan kelestariannya. Ini akan berakibat buruk. Sehingga
program atau pembangunan sosial budaya ini akan menjadi terhambat anak-anakku semuanya ya. Itu ya anak-anakku semuanya. Jadi contoh aktivitas manusia dalam pembangunan sosial budaya itu diantaranya memanfaatkan alam dan menjaga kelestariannya. Ini adalah salah satu contoh interaksi juga antara manusia dengan lingkungannya. Nah, dalam interaksi ini ada hubungan timbal balik, ada pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya kita. Selanjutnya, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Nah, ini istilah yang dulu sempat populer anak-anakku semuanya ya. Jadi kita coba memasyarakatkan olahraga supaya masyarakat mau berolahraga. Intinya kita ajak masyarakat sekitar untuk berolahraga. Kenapa harus berolahraga? Karena dengan berolahraga tubuh kita akan sehat, imun kita akan kuat, terhindar dari berbagai penyakit, termasuk saat pandemi. Saat pandemi ini kita akan terhindar dari COVID-19 karena kita memiliki imun yang cukup kuat. Nah, ini penting anak-anakku semuanya. Selain kita melaksanakan 3M, kita juga harus melaksanakan olahraga anak-anakku semuanya supaya kita tidak terjangkit COVID-19, terhindar dari virus corona anak-anakku semuanya. Oke, silakan kita mulai sekarang, ajak keluarga dulu, kemudian lingkungan sekitar untuk melakukan aktivitas olahraga apapun bentuknya ya, mau sepedahan, mau olahraga volleyball, mau olahraga sepak bola, atau mau olahraga yang lainnya silahkan. Yang penting kita buat masyarakat lingkungan sekitar kita sehat melalui kegiatan olahraga anak-anakku semuanya. Minimal kita lakukan pada diri kita sendiri ya. Kamu lakukan olahraga di rumah sendiri atau bersama supaya tubuh kita sehat, supaya tubuh kita kuat, supaya imun kita kuat, terhindar dari pandemi. Kemudian ada lagi tidak aktivitas lainnya? Nah, ini mengadakan pagelaran seni tradisional. Dengan mengadakan pagelaran seni tradisional kita sudah bisa membantu pembangunan sosial budaya. Dalam hal ini bidang kebudayaan. Kita tahu bahwa kesenian itu adalah salah satu bentuk kebudayaan yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan anak-anakku semuanya. Dengan begitu kita sudah bisa menunjang pembangunan sosial budaya di lingkungan sekitar kita. Kita sudah bisa melestarikan kebudayaan tradisional yang ada di sekitar kita yang dimiliki oleh bangsa kita. Gitu ya anak-anakku semuanya, contoh-contoh aktivitas manusia dalam pembangunan sosial budaya. Baik anak-anakku semuanya, ini adalah beberapa contoh dan masih banyak contoh lain. Kamu bisa mencari contoh lain aktivitas-aktivitas manusia dalam rangka pembangunan sosial budaya. Tentu ini harus saling ditunjang anak-anakku semuanya. Kita sebagai masyarakat harus ikut berperan serta aktif. Kita sebagai masyarakat harus ikut mendukung setiap program yang dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah yang paling dekat di sekitar kita yaitu pemerintahan RT RW anak-anakku semuanya. Nah, pemerintahan RT RW ini adalah bentuk pemerintahan yang paling dekat dengan lingkungan kita. Nah, Bapak tanya, siapakah ketua RW di lingkunganmu? Ada yang tahu? Ada yang belum tahu nama ketua RW-nya? Nah, mulai sekarang kamu harus kenal, kamu harus tahu siapa sih ketua RT di lingkungan kita, siapa sih ketua RW di lingkungan kita, supaya ketika ada kegiatan, supaya ketika ada kejadian, kamu bisa langsung melaporkannya ke ketua RT atau ke ketua RW di lingkungan kita. Sebenarnya bagaimana sih ketua RT, ketua RW itu dipilih? Nah, kita akan sambungkan dengan materi berikutnya, bagaimana aktivitas mengambil keputusan bersama. Setiap kegiatan masyarakat di lingkungan kita
itu dilakukan, itu diambil melalui musyawarah anak-anakku semuanya, melalui keputusan bersama, pengambilan keputusan bersama. Nah, kita akan belajar apa sih keputusan bersama itu. Keputusan bersama adalah mengambil keputusan secara bersama-sama demi kepentingan bersama. Nah, dengan mengedepankan kepentingan bersama. Contohnya seperti apa? Contohnya cara pengambilan keputusan bersama ini ada 3 anak-anakku semuanya. Ada yang disebut aklamasi, ada yang disebut musyawarah mufakat, ada yang disebut voting atau pemungutan suara. Nah, kalau yang pemungutan suara mungkin kamu sudah sering melihat, sudah tahu contohnya. Kamu kan sudah pernah mungkin melihat kegiatan pemilihan umum anak-anakku semuanya. Maaf. Nah, pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden itu adalah salah satu contoh pengambilan keputusan bersama melalui voting atau pemungutan suara. Siapa yang paling banyak didukung, dialah yang berhak mewakili kita. Lalu apa sih musyawarah mufakat itu? Nah, kalau musyawarah mufakat itu adalah sebuah kegiatan bermusyawarah, membicarakan suatu topik, suatu permasalahan secara bersama-sama untuk dicari kesepakatan. Nah, dicari kesepakatannya apa? Jalan terbaik apa yang bisa diambil sehingga ada kesepakatan di sana. Itu namanya musyawarah anak-anakku semua ya. Jika kamu pernah melihat orang tua kamu rapat di musola, rapat di masjid atau rapat di balai desa ya, balai pertemuan untuk membicarakan suatu permasalahan, berarti itu sedang melakukan kegiatan musyawarah. Ya, paham ya anak-anakku semuanya. Nah, lalu aklamasi itu apa? Nah, aklamasi itu adalah sebuah cara pengambilan keputusan bersama dengan menanyakan setuju atau tidak ya, dengan meminta dukungan ya, meminta dukungan dari peserta musyawarah. Jika memang semuanya mayoritas sudah banyak yang setuju, maka tinggal diambil secara aklamasi. Kita ajukan sebuah pilihan, apakah disetujui atau tidak. Kalau disetujui oleh semuanya, maka kita sudah melakukan proses pengambilan keputusan bersama secara aklamasi anak-anakku semuanya. Paham ya? Itu cara pengambilan keputusan bersama yang bisa dilakukan. Nah, kenapa ini penting? Nah, kenapa kita harus melakukan keputusan secara bersama-sama? Apakah tidak bisa dilakukan secara sendiri saja? Ya, diambil saja sendiri keputusannya lalu dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, ini tentu akan menimbulkan berbagai kecemburuan anak-anakku semuanya. Keputusan yang diambil secara sepihak ini tidak bisa dipastikan bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi jika keputusan itu diambil secara bersama-sama, hasil dari musyawarah, maka ini sifatnya mengikat anak-anakku semuanya. Semua harus melaksanakan, semua harus menaati keputusan ini, semua harus melaksanakan keputusan ini karena keputusan ini diambil secara bersama-sama anak-anakku semuanya, mengikat semua orang. Nah, itulah pentingnya kita melaksanakan pengambilan keputusan secara bersama-sama. Lalu bagaimana tata cara pemilihan umum dalam skala kecil, dalam hal ini pemilihan ketua RW misalkan. Nah, biasanya ini hanya sifatnya pengetahuan saja ya bagi kamu, walaupun kamu kan tidak atau belum mempunyai hak pilih, belum mempunyai hak untuk memberikan suaranya. Tapi kamu perlu tahu bagaimana caranya. Pertama, kalau di lingkungan kamu mau melaksanakan sebuah pemilihan ketua RW, kita bentuk dulu kepanitiaannya biasanya. Kita bentuk dulu panitianya, siapa yang bertugas, ada berapa orang, tugasnya apa saja. Nah, ini kita bentuk dulu kepanitiaannya anak-anakku semua. Setelah itu panitia terbentuk, maka panitia bekerja menyusun sebuah aturan main. Seperti apa aturan pemilihannya ya?
bagaimana ketentuannya, syarat-syarat dan lain sebagainya ya. Selanjutnya proses pendaftaran dan seleksi calon ketua RW ya, dibuka pendaftaran kemudian diseleksi sesuai tidak dengan persyaratannya. Setelah itu ditetapkan menjadi calon. Kemudian barulah dilaksanakan pemilihan dengan cara memilih sesuai dengan jumlah calon yang ada ya. Bisa dengan dicoblos atau bisa dengan dicontreng dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah ada yang terpilih maka dilakukanlah pelantikan. Nah, setelah pelantikan maka kita memiliki ketua RW yang terpilih, yang sah. Itu ya anak-anakku semuanya, kita jadi tahu bagaimana tata cara pemilihan ketua RW. Ini yang biasa terjadi di lingkungan sekitar kita dan kita harus tahu supaya kita bisa berperan. Bagaimana peran kita? Kita kan masih kecil. Minimal kamu menonton, melihat, menyaksikan, kemudian melaporkan bagaimana cara-caranya ya, supaya kamu nanti ketika dewasa bisa ikut berperan aktif menyalurkan hak pilihnya atau ikut sebagai penyelenggara gitu ya, atau mungkin menjadi calon. Nah, gitu kamu harus tahu ya, kamu harus paham. Oke, anak-anakku semuanya, itu materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak berpesan tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, lakukan olahraga, tetap tenang, tetap gembira supaya imun kita tetap stabil, tidak terganggu dan tidak mudah terjangkit virus corona atau COVID-19. Pesan Bapak sekali lagi, dukung video pembelajaran ini dengan cara like, share, komen, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, nyalakan lonceng pemberitahuannya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak tutup kegiatan ini dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran selanjutnya.